favor for your... It would be well deserved. With equal title. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Vengeance, episode 4. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip. Mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini, diceritakan pelarian Spartacus dan para rombongannya setelah menyelamatkan Nivea meskipun harus meninggalkan Crixus dan beberapa rekannya yang lain, yang sangat mungkin dia akan segera dieksekusi mati. Kini Spartacus dan para rombongannya berada di dalam hutan sekitar penambangan, yang mana pelarian mereka terus dikejar oleh prajurit Romawi. Di situ Nivea hampir dibunuh oleh salah satu prajurit Romawi. Namun untunglah dia diselamatkan oleh Mira. Serangan secara senyap pun terjadi di antara kedua belah pihak, dan korban dari keduanya pun mulai berjatuhan. There's no time. Di sini diperlihatkan Varinius dan Albinius sang ayah mertua Glaber, yang sedang menggerutu karena anak buah Glaber tidak ada yang datang untuk menghadiri acara pertarungan di gelanggang. Namun Glaber mengatakan, jika tujuannya ke Capua tak lain adalah untuk menangkap Spartacus dan para rombongannya, dan itulah alasannya mengapa anak buahnya tidak dapat hadir di acara pertarungan yang diselenggarakan oleh Varinius. Akan tetapi sang ayah masih terlihat marah sembari mengatakan, jika apa yang dilakukan olehnya itu secara tidak langsung merupakan suatu penghinaan kepada Varinius. Glaber pun masih terlihat ngotot, karena apa yang dilakukannya adalah suatu kepentingan negara, dan karena alasan itulah, akhirnya sang ayah pun memakluminya. Di sela-sela perbincangan mereka, Ilitia lalu mengatakan, jika dia akan berencana untuk mengadakan pesta di situ. Saat Ilitia sedang mandi bersama Glaber, rupanya Glaber telah mencium gelagat mencurigakan dari sang istri yang terlihat membuatnya cemburu. Glaber telah mencurigai jika di belakangnya ada hubungan yang spesial antara istrinya dengan Varinius. Glaber juga terlihat telah memperingatkan istrinya, sembari ia berlalu pergi. Di sisi lain, Spartacus dan para rombongannya terus berlari untuk menghindari dari kejaran pasukan Romawi. Tapi di sini Nivea telah terjatuh karena mungkin sudah merasa sangat kelelahan. Melihat itu, Spartacus pun lalu mengajak mereka beristirahat sejenak di tempat yang lebih aman. And I would be freed of this woman before we think of this again, and the Romans will be the least of it. One of the lesser matters. Terlihat Ashur yang mengatakan pada pimpinan para pasukan Romawi itu, agar mereka lebih berhati-hati untuk menghadapi Spartacus dan rekan-rekannya, karena dia bukanlah budak biasa, melainkan juga seorang gladiator. Namun sang prajurit tampak meremehkan apa yang telah dikatakan oleh Ashur, karena dia tetap menganggap Spartacus dan yang lain hanyalah budak rendahan saja, dan sang prajurit itu justru mengancam Ashur akan membunuhnya, jika dia banyak bicara lagi padanya. Di lain tempat, terlihat Ilitia nampak kaget ketika melihat kehadiran Sepia yang sedang bersama Lucretia. Rupanya,
Sepia mengatakan jika dia telah mencurahkan isi hati atas rasa cintanya pada Varinius kepada Lucretia, dan mendengar itu, Ilithyia sontak kaget dan hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Master of a fat, tall and strong, and of mean, deathly fellow. Dan setelah Sepia beranjak pergi, terlihat mereka berdua hendak merencanakan rencana jahat untuk Sepia. Oracle of... As is, perhaps you would have me petition him. When Marcus returns tonight, I've no doubt my husband... Yet yours would prove the great. Sementara Crixus dan sebagian rekannya yang lain telah menjadi tawanan. Even Minds as I foretold. and to second husband's man, a toad. Secara tidak terduga, mereka telah bertemu dengan Unumaus, yang ia lebih dulu menjadi tawanan. Di situ Crixus telah membahas tentang Nivea yang berhasil mereka temukan, meski kini dirinya yang harus berkorban, dan semua itu dilakukan demi cinta. She is my heart. You're safe. Di sisi lain, terlihat rombongan Spartacus telah beristirahat, namun di sini Spartacus dan Mira masih terlihat berjaga-jaga. Lalu dengan tiba-tiba, pasukan Romawi itu menyerang rombongan Spartacus ketika mereka sedang beristirahat. Di pertempuran itu terlihat Nasir yang telah tertusuk pedang oleh prajurit Romawi. Di saat bersamaan, terlihat Ilithyia dan para petinggi Romawi telah mengadakan sebuah pesta. Most impressive showing. And some witnessed horrors. Ample libation. I would never make spectacles. Listen. Us and treat them with wine and song, Alcutius. I had not heard. Both just. In the body. Di pesta itu diawali dengan pidato dari Glaber yang mengatakan, jika tak lama lagi Spartacus akan bisa tertangkap oleh pasukannya, karena sebagian dari rombongan Spartacus kini sudah tertangkap olehnya. To ease troubled thought. And I repay of Spartacus. Dan tak lama kemudian, diperlihatkan Crixus dan para gladiator yang lain di hadapan para petinggi Romawi itu. Akhirnya mereka pun terlihat bersorak-sorak dengan gembira. Di situ Glaber terlihat memberikan sebuah pedang kepada Varinius sebagai penghormatan untuknya, agar Varinius membunuh keempat gladiator yang kini telah menjadi tawanan mereka. Namun rupanya Varinius menginginkan hal yang lain, yaitu dia tak ingin keempat gladiator itu mati dengan mudah, melainkan dia ingin agar para gladiator bisa dipertarungkan di tengah gelanggang, dengan disaksikan para petinggi dan seluruh masyarakat Capua. Yet I cannot accept. Arena. Before all of... Terlihat Spartacus dan rekan-rekannya tengah beristirahat sembari meminum air di kolam kecil yang berada di sebelah mereka. Di sini Liscus menyarankan pada Spartacus untuk meninggalkan Nasir yang tengah terluka, supaya tidak menghambat perjalanan mereka. Namun mendengar itu, Spartacus justru terlihat sangat marah, sembari menyuruh Liscus dan Fortis untuk menemukan Agron guna meminta bantuan pasukan. Touch him. Then do... Crixus, the boy too will live. What? We do not have enough players we are able. Setelah mereka beranjak pergi, Nivea menyarankan kepada Spartacus untuk mengobati luka Nasir dengan menggunakan bara api. Spartacus pun lalu melakukan apa yang disarankan oleh Nivea, dan setelah selesai, mereka pun segera memadamkan api dengan cepat, supaya jejak mereka tidak tercium oleh para pasukan Romawi. We chose you. True gladiator would avert your plight. The man still I. Nor I. Kembali ke acara pesta, di situ terlihat Sepius ternyata menginginkan agar para tawanan segera dibunuh saat itu juga, karena Sepius terlihat masih sangat menyimpan dendam yang mendalam kepada mereka atas kematian sepupunya waktu itu.
Dan mendengar permintaan dari Sepius, Varinius pun berkata, jika ia akan membunuh salah satu dari mereka sebagai penghormatan. Dan akhirnya dengan mengatasnamakan dewa, Glaber pun memerintahkan Lucretia untuk memilih salah satu dari keempat gladiator tawanan itu, untuk dibunuh dan disiksa ramai-ramai. What more? Verinius and his jackals. Lucretia pun lalu memilih gladiator berambut gondrong yang akan dijadikan tumbal di pesta itu. You run the cats! Your fucking grasp. Akhirnya, si gondrong pun diikat dan digantung, serta disiksa secara bergantian di pesta itu, hingga Ilitia membunuhnya dengan sebilah pedang yang berada di tangannya. Who stand? Stands equally shared. What's coming? Gaius is not without considerable. I don't care for the way he looks at me. Guide you. Come. Slave to no man. Get you bounce. Oh, what? Dry your eyes. Di situ terlihat Sepia yang akhirnya menangis karena Varinius yang ia cintai ternyata seorang playboy. Yes, I have dined and bathed. Terms. And Di tengah semarak pesta itu, Ilitia telah mengkhianati Glaber suaminya, dengan berselingkuh dengan Varinius. Ilitia terlihat mengatakan pada Varinius, jika ayahnya akan setuju jika ia menjalin hubungan lebih kepada Varinius. Dan di sini Varinius terlihat juga merespon akan ucapan dari Ilitia dengan menantang meminta izin pada ayahnya untuk menceraikan Glaber suaminya sembari ia beranjak pergi. with equal title. Ilitia pun terlihat tersenyum bahagia mendengar apa yang telah diucapkan oleh Varinius. Setelah itu, Ilitia pun segera beranjak pergi untuk menemui sang ayah. Akan tetapi, setelah Ilitia sampai di kamar sang ayah, dengan sangat terkejut, di situ Ilitia justru melihat sang ayah sedang bercinta dengan Lucretia. Sementara itu, Spartacus masih diteror habis-habisan oleh tentara Romawi. Di situ terlihat Liscus yang telah kembali pada Spartacus karena dikejar oleh para pasukan Romawi. Tapi sayangnya, Fortis telah terbunuh oleh para pasukan Romawi dengan menggantungnya di sebuah pohon di tengah hutan. Saat mereka hendak meneruskan perjalanan, di situ rupanya mereka sudah dihadang oleh para pasukan Romawi, dan akhirnya mereka pun menghadapinya, meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Dalam pertempuran itu, Liscus telah terbunuh oleh Ashur yang ia tusuk pedang dari arah belakang. Dan karena melihat para pasukan Romawi sudah kalah, Ashur pun segera beranjak pergi dari tempat itu sembari menggendong pimpinan pasukan yang sudah terluka. Dan karena melihat Ashur yang pengecut, pimpinan pasukan itu pun berteriak, namun Ashur membungkamnya hingga pimpinan pasukan itu tewas. This be fun. Ilitia yang tak terima atas perlakuan Lucretia yang telah mencumbui ayahnya, ia lantas mendatangi dan menghajar Lucretia. Of your position, of course. You mistaken it. No, they did like you. Wait. Namun atas bujuk rayu Lucretia, akhirnya Ilitia pun memaafkannya. Yes, that is what you desire. You are Lethia. Terlihat juga Glaber dan Varinius yang tengah berjabat tangan karena esok adalah hari perpisahan untuk mereka.
Let us set past it. Let's break more with you before sleep claims us. Run it down. Di sini Spartacus terlihat berhenti sejenak. Rupanya di depan mereka sudah terlihat Vesuvius, yaitu tempat yang akan mereka tuju. Akan tetapi di saat yang bersamaan, mereka melihat bayangan segerombolan orang yang mungkin mereka kira adalah rombongan dari para pasukan Romawi. Esteban. Rupanya, segerombolan orang itu bukanlah para pasukan Romawi, melainkan Agron dan rekan-rekannya yang datang menjemput Spartacus. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.